Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 19961400013, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori hegemoni ekonomi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomika Internasional. Pada video kali ini kita akan membahas teori hegemoni ekonomi. Definisi dari hegemoni. Hegemoni berasal dari bahasa Yunani yaitu yang berarti memimpin, merupakan gagasan dari seorang filosofi Italia yang bernama Antonio Gramsci. Hegemoni Gramsci menekankan kesadaran moral di mana seorang disadarkan lebih dahulu akan tujuan hegemoni itu. Setelah seseorang sadar, ia tidak akan merasa dihegemoni lagi, melainkan dengan sadar melakukan hal tersebut dengan sukarela. Di mana Gramsci setuju dengan konsep kepemimpinan moral. Dan secara umum hegemoni adalah sebagai suatu dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Bisa juga hegemoni didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga ide-ide yang ditekankan oleh kelompok dominasi tersebut yang didominasi atau dikuasai diterima sebagai suatu yang wajar dan tidak mengekangkan pikiran. Selanjutnya, cara menciptakan hegemoni. Menurut Gramsci, ada dua cara dari kelompok yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya, yaitu dengan cara represi dan persuasif. Cara kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa ini disebut dengan dominasi, sedangkan cara persuasif dilakukan dengan cara yang halus melalui konsensus dengan tujuan untuk melenggangkan dominasinya tanpa mendapatkan perlawanan. Dalam hal ini, kelompok yang berkuasa akan selalu berusaha untuk membuat agar masyarakat yang dikuasai menerima nilai-nilai dan pola pikir penguasa tanpa perlawanan. Adapun tujuan-tujuan hegemoni yang pertama adalah menciptakan kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus sebagai kekuasaan sosial politik. Yang kedua, yaitu meletakkan kekuasaan ide-ide, ideologi, dan kesadaran kolektif sebagai penggerak perubahan sosial. Dan yang ketiga, yaitu mengubah kesadaran pola pikir, pemahaman, dan persepsi masyarakat terhadap dunia, serta mengubah norma perilaku moral mereka. Selanjutnya, tingkatan dalam hegemoni. Tingkatan dalam hegemoni ini dapat dilihat dari hegemoni total dan atau internal yang ditandai dengan afiliasi massa yang didekati total masyarakat, menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh yang tampak dari hubungan organisme pemerintah yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis. Selanjutnya, hegemoni yang merosot dekade ditandai dengan adanya potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasaran, tetapi mentalisasi massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Terakhir, hegemoni minimum adalah hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologi antara elit politik, ekonomi, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan masalah dalam hidup bernegara. Konsep dari hegemoni. Konsep hegemoni dirumuskan oleh Gramsci ketika melihat fenomena yang terjadi pada Gereja Katolik Roma. Gramsci melihat bahwa Gereja Katolik Roma mempunyai satu kekuatan ideologis yang sangat besar terhadap umat Katolik yang sukarela mematuhi segala hal yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Roma. Gramsci menyebutkan hubungan antara Gereja Katolik Roma dengan umat Katolik bersifat medikal. Kemudian dia menyadari bahwa Gereja Katolik Roma telah sangat berhasil dalam perjuangan untuk merebut dan menguasai hati nurani dan pola pikir para pengikutnya. Konsep hegemoni terikat dengan tiga bidang, yaitu ekonomi, negara, dan rakyat.
Kesimpulannya, seiring dengan perkembangan teknologi dominan budaya, politik dan ekonomi bisa menguasai dari satuan yang besar hingga satuan yang kecil. Satuan yang besar yaitu negara dan satuan yang kecil hingga perorangan. Perlu disadari hegemoni sekarang bisa dipahami sebagai dominasi dari budaya negara maju terhadap negara berkembang. Jadi hegemoni tidak semata-mata dalam bentuk penindasan atau penguasaan secara fisik, tetapi juga bisa jadi penguasaan secara wacana. Hegemoni wacana inilah yang berbahaya karena manusia tidak sadar bahwa dia telah dihegemonikan. Hegemoni yang merupakan satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam perhatian Gramsci bukanlah sesuatu yang dipaksakan, itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.